Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, kita akan kembali lagi datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan tinggikan Dia, kita akan muliakan Dia, kita mengangkat pujian, beri puji, beri hormat, syukur bagi Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Memuliakan, mengagungkan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang ambil
alih ibadah kami. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Bahkan Engkau yang bekerja lewat puji-pujian, lewat firman-Mu disampaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih. Kami akan mulainya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, Allah yang baik, Allah yang layak kita tinggikan. Hanya Dia Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kasih-Nya yang teramat besar, tidak akan pernah bisa diukur oleh apapun yang ada di dunia ini. Sebab sangat besar, sangat tinggi, sangat dalam dalam diri. Jika Dia terlalu besar,
hati kita terus mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita ada saat ini, semua hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya Dia sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus menjadi sumber yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Makasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang andalkan, satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau yang kami percayai, sebab Engkau Allah Tuhan kehidupan kami. Engkau yang telah mati dan bangkit, mengalahkan maut, hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami umat-Mu, sidang jemaat-Mu boleh menghampiri Engkau. Baik kami yang ada di rumah Tuhan, baik kami sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Hati kami memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Bahkan saatnya hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hari Tuhan, urapi kami semuanya. Urapi firman-Mu, dialah firman-Mu boleh mengerti, dan firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sosanim,
bangkit, kuat, menang. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan kembali datang di dalam kehidupan kita. Mari kita akan melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-50. Mazmur pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-15. Mazmur pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mana memang hari-hari ini kita masih ada ibadah di rumah masing-masing sesuai dengan keputusan daripada pemerintah kita yang ada. Tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk kita menghampiri Tuhan dalam hal kita beribadah, sebab Tuhan ialah kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca, kita akan melihat di sana ada 3 hal yang saya akan sampaikan untuk kita semuanya. Yang pertama atau yang ke-1 adalah panggilan Tuhan bagi orang percaya yang setia. Panggilan Tuhan bagi orang yang percaya dan setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Tuhan memanggil, Tuhan mengundang semua orang yang percaya dan setia kepada Tuhan untuk berseru ketika ada di dalam kesesakan. Kesesakan atau berarti kepicikan, atau kesukaran, atau kesempitan, atau juga katakan ketika dia ada di dalam kekurangan. Adakah kita yang saat ini sedang ada di dalam keadaan yaitu kesesakan, atau kita sedang ada di dalam kekurangan? Mari kita lihat firman Tuhan ini. Ada panggilan Tuhan bagi saya dan saudara. Ada panggilan Tuhan buat kita semuanya, yaitu orang yang percaya dan setia kepada Tuhan untuk berseru kepadanya. Ini panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan ini perlu direspon oleh setiap orang percaya sebagai bukti, sebagai tanda bahwa kita taat atas panggilannya, kita taat atas firman-Nya. Sebab bukan manusia yang berbicara, bukan manusia yang berkata-kata ini, bukan manusia yang memanggil, tetapi Allah sendiri yang mengundang, Allah sendiri yang memanggil kita semua yang percaya kepada Dia untuk berseru kepadanya ketika ada di dalam kesesakan, ketika ada di dalam kesukaran, ketika ada di dalam kepicikan. Sebab Ia berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Kita semua dipanggil untuk berdoa. Kita dipanggil semua untuk berseru. Lebih hari-hari ini, bukan satu kebetulan firman Tuhan ini datang di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Tetapi inilah rencana Tuhan, inilah kehendak Tuhan atas kita semua. Sebab hari-hari ini bangsa kita sedang mengalami keadaan pandemi, virus yang sedang menginfeksi begitu banyak orang di muka bumi ini, termasuk di tengah-tengah bangsa kita. Bangsa kita sedang berusaha untuk menangani keadaan ini. Tetapi kita sebagai orang percaya tentunya kita tidak akan diam begitu saja. Mari kita ambil bagian kita.
Kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita minta tolong, kita minta pemulihan kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong, untuk melepaskan kita. Kita berdoa, kita memohon supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi bangsa kita, bagi pemerintah kita, bagi tenaga medis yang menangani mereka yang sedang terinfeksi virus. Bahkan kita juga berdoa untuk kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini sedang ada yang mengalami kesukaran, mengalami kesulitan, sedang ada yang mengalami kesesakan dalam hal perekonomian, mengalami kekurangan. Tetapi jangan takut. Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Kalau Dia memanggil kita untuk berseru, berarti Dia sanggup untuk melakukan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jangan lewatkan kesempatan yang ada. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa atau minggu depan atau nanti. Tetapi saat ini juga kita harus merespon undangan Tuhan, panggilan Tuhan, dan kita berseru kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan. Haleluya. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang kita lihat dalam pembacaan kita, dikatakan adalah janji Tuhan untuk meluputkan. Firman Tuhan berkata, aku akan meluputkan engkau. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menjawab mereka yang berseru kepadanya. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar doa-doa kita naik di hadapannya. Tuhan mau mendengar doa orang-orang percaya, doa orang-orang yang setia. Bahwa firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi mari kita berseru kepada Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan akan menjawab kita. Allah kita adalah Allah yang setia. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia. Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Cuma Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia berpegang pada janjinya. Dia yang berjanji bahwa kalau kita berseru, Dia akan meluputkan, Dia akan menjawab kita, maka pasti Ia akan melakukannya. Karena itu, kali lagi saya katakan, mari kesempatan kita berdoa. Kehidupan kita, untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, kita berdoa untuk bangsa kita. Dan kita percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Sebab ini janji Tuhan. Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga. Juga di sana sangat jelas firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita tentang Allah yang menjawab setiap mereka yang berseru kepadanya. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tuhan mau, Tuhan bersedia mendengar doa kita. Tuhan rindu mendengar doa kita. Sebab itu Dia berkata, berserulah. Mari kita semua berseru kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab kita. Apapun keadaan saat ini, jangan takut, jangan khawatir. Tetapi mari, katakan mari kita datang kepada Tuhan, kita melipatkan kaki kita berlutut di kaki Tuhan, dan kita
menyatakan apa yang menjadi permohonan pergumulan kita. Dia sendiri yang berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan. Itu hal yang kedua, bahwa Tuhan akan menjawab, Dia yang berjanji. Hal yang ketiga, apa yang kita lihat di sini, lain dikatakan Dia menjawab, Dia juga berkata bahwa yang ketiga adalah memuliakan Tuhan. Ada timbal balik. Ketika Tuhan sudah menjawab doa kita, ketika Tuhan sudah mendengar doa kita, maka kita harus kembali berseru kepada Tuhan. Kita harus berkata Tuhan baik, kita harus berkata Tuhan ajaib, Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, sebab Dia yang sudah menolong kita. Kita tidak boleh diam. Kalau kita sudah berseru-seru memohon pertolongan, saatnya kita berseru berkata bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia Allah yang baik, sudah menolong kehidupan kita. Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, di mana Dia sudah menjawab kita. Sebab segala sesuatu adalah datang daripada Tuhan. Roma pasal 11 ayat 36. Di sana firman Tuhan sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu itu adalah dari Tuhan. Saya bacakan Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala yang kita terima itu bukan dari kekuatan kita, itu bukan dari kehebatan kita, itu bukan dari kemampuan kita, tapi segala yang kita terima adalah datang daripada Tuhan dan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu jangan lupa, ketika engkau sudah dijawab oleh Tuhan, ketika engkau sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, jangan lupa tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia telah menjawab engkau, Dia telah menepati janjinya dalam kehidupanmu dengan memberikan yang terbaik kepadamu sebagai hasil daripada doa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu hari-hari ini bangsa kita sedang mengalami pandemi virus yang menginfeksi begitu banyak orang. Kita tidak tinggal diam, tapi mari kita ambil bagian kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Dan segala sesuatu ada rencana Tuhan. Mungkin orang sudah terlena dengan kehidupan, keberhasilannya, sehingga lupa Tuhan. Orang sudah disibukkan dengan segala pekerjaan aktivitasnya hari-hari terakhir ini. Tetapi keadaan yang terjadi ini membuat semua orang tidak dapat berbuat apa. Semua orang harus kembali menengadah kepada Tuhan. Semua orang harus kembali kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat melakukan di dalam kehidupan umat manusia. Manusia harus kembali berseru kepada Tuhan. Kalau sudah jauh daripada Tuhan, dia harus kembali kepada jalan Tuhan. Dia harus bertobat. Sebab inilah waktunya, kesempatannya. Sudah terlalu banyak waktu yang kita buang untuk kehidupan kita. Di saat ini adalah panggilan Tuhan. Untuk kita kembali menengadah kepada Tuhan. Untuk kita kembali menyerukan namanya. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki, baik itu anak-anak, baik itu orang-orang muda, baik itu orang-orang dewasa, orang tua, semuanya tak terkecuali. Mari kita menyerukan nama Tuhan, mari kita tinggikan Dia, mari kita agungkan Dia. Sebab Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan ketika kita meninggikan Dia, ketika kita mengagungkan Dia, maka tangan Tuhan turun dan menolong setiap kita yang membutuhkan pertolongan, setiap kita yang ada di dalam kesesakan. Haleluya. Jangan lupa selalu datang kepada Tuhan. Jangan tunggu besok, tapi saat Tuhan memberkati kita semua. Kita naikkan pujian Jalanmu tak tercela. Haleluya. Amin.
jalanmu tak terselamat. Oleh setiap hati kami, namun ku percaya dalam tiada terduga kasih-Mu, terang dan besar bagiku. Di kehadiran-Mu selalu, dalam hidupku penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, panjangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Rancangan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga kami memiliki Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang mengasihi kami. Oleh karena kasih-Mu, Engkau memanggil kami ketika kami ada di dalam kesesakan, ketika kami ada dalam kesulitan, ketika kami ada dalam himpitan, ketika kami ada dalam kekurangan. Manggil kami untuk kami berseru kepada-Mu. Firman-Mu berkata bahwa Engkau menjawab kami. Terima kasih, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mendengar setiap doa-doa kami, dan Engkau Allah yang mendengar setiap seruan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami telah dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau tanamkan di dalam kehidupan kami. Beri kekuatan untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Inilah menjadi doa kami. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Menjadi pengumuman bagi kita semua adalah bahwa minggu depan kita tetap ada di dalam ibadah kita, baik kita yang di tempat ini, baik kita yang ada di rumah, karena memang hari-hari ini kita melakukan ibadah kita di rumah masing-masing. Jangan lupa siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk menghampiri Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dan sepanjang minggu pelayanan tetap berjalan di rumah kita masing-masing sesuai dengan jadwal yang ada. Demikian menjadi penyampaian. Tuhan memberkati. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami naikkan di hadapan. Sebab Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai di mana kami akan menyelesaikan. Bila mana sebentar kami akan kembali. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kami, bahkan di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Bahkan mereka yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini,
siapapun dia. Kiranya Tuhan Engkau bekerja di dalam kehidupan mereka, supaya firman Tuhan ini juga menjadi berkat bagi setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan mereka menjadi orang-orang yang percaya setia yang datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam menjadi doa kami. Karena itu kiranya Engkau berkati kami semuanya. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Marilah kita kembali dengan membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa. Minta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, lantaran penghiburan pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya. Mulai saat ini, besok lusa sampai Tuhan datang kembali membawa kita semua masuk ke dalam kemuliaannya, dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.